Nah, kali ini kita akan membahas tentang konjungtivitis atau radang pada konjungtiva, baik konjungtiva palpebra maupun konjungtiva bulbi. Nah, konjungtivitis ini itu merupakan klasifikasi penyakit mata dengan mata merah tetapi visusnya normal atau ketajaman penglihatannya itu normal, tidak terpengaruh. Nah, yang termasuk dari mata merah itu penyakit mata merah itu sebagai berikut. Yang pertama ini konjungtivitis ya, di mana gejalanya itu lengket, gatal, seperti pasir ya, tergantung dari etiologinya. Nah, bedanya dengan penyakit mata merah lain, konjungtivitis ini dia kemerahannya itu pada seluruh permukaan, ya, permukaan mata dan juga palpebra yang melapisinya. Kalau episkleritis itu cuma pada bagian sektoral aja merahnya ya. Kalau iritis dia cirinya itu dia radial gini, memutari dari kornea. Kemudian kalau keratitis itu cirinya dia mata merah, mata merahnya itu lokal dan juga sampai ke kornea ya. Kemudian kalau skleritis dia itu kemerahan pada semua permukaan mata tapi tidak dengan palpebranya ya. Dia cuma mata. Kemudian kalau glukoma sama dia kemerahan pada seluruh permukaan mata tetapi dia pupilnya itu midriasis atau pupilnya membesar. Nah, gejala dari konjungtivitis ini itu bisa disingkat HELEP ya, yaitu hiperemia atau kemerahan, kemudian epifora atau matanya itu berair, kemudian ada limfadenopati ya, terutama jika konjungtivitis karena virus. Kemudian terjadinya eksudasi atau belekan karena adanya pus atau nanah yang menumpuk yang membuat susah melek ya. Kemudian pseudoptosis, yaitu palpebra matanya itu susah dibuka, tapi susah dibukanya itu bukan karena kelainan saraf melainkan karena adanya infiltrat ya. Kemudian limfadenopati preaurikular ini terutama terjadi ketika etiologinya itu virus. Kemudian klasifikasinya, nah klasifikasi konjungtivitis ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang infektif sama non-infektif. Kalau infektif itu biasanya dikarenakan karena bakteri, virus. Kemudian kalau yang non-infektif itu bisa karena alergi, bisa juga karena trauma mata ya. Nah, masing-masing dari jenis konjungtivitis ini itu memiliki manifestasi klinis yang berbeda. Kalau konjungtivitis karena bakteri itu yang khas adalah adanya sekret purulen ini ya, atau sekret mukopurulen, pokoknya ada purulennya disertai dengan pseudomembran pada konjungtiva palpebranya atau konjungtiva tarsal. Nah, khusus pada konjungtivitis karena bakteri gonore itu biasanya terjadi pada bayi baru lahir dengan ciri-ciri sekret hiperpurulen ya. Sekret purulennya itu sangat banyak sehingga perlu dilakukan perawatan yang intens. Kemudian konjungtivitis viral dia khasnya yaitu sekret umumnya itu seromukosa ya, atau cair, dan juga terjadi ini pembesaran kelenjar preaurikular. Kemudian kalau yang konjungtivitis alergi itu ciri khasnya adalah gatal, kemudian punya riwayat atopi atau alergi sebelumnya, atau bisa juga dengan menanyakan apakah sering terjadi keluhan mata gatal dan juga merah seperti ini gitu. Nah, kemudian patomekanismenya, sebelum kita belajar tentang patomekanisme, kita harus tahu dulu tentang sistem pertahanan pada mata. Nah, sistem pertahanan pada mata itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang barier sama yang imunologi. Kalau yang barier itu dia merupakan sistem pertahanan pasif ya. Yaitu ada palpebra yang melindungi bola mata, kemudian bulu mata ya, ada silia dan supersilia yang melindungi dari keringat dan juga debu, kemudian air mata. Kemudian ada epitel, baik epitel konjungtiva, epitel kornea ya. Kemudian kornea dan sklera karena dia merupakan lapisan bola mata yang paling luar ya, atau pada tunika fibrosa. Kemudian untuk yang sistem pertahanan imun itu di sini ada MALT ya, mucus associated lymphoid tissue, di mana MALT ini itu termasuk dari organ limfoid. Nah, MALT yang berada pada mata itu ada dua jenis, yaitu ada CALT sama LDALT. Kalau yang CALT itu adalah konjungtiva associated lymphoid tissue, yaitu jaringan limfoid yang ada di konjungtiva. Kemudian LDALT yaitu lacrimal drainase associated lymphoid tissue, yaitu ada pada kelenjar lacrimal. Kemudian ada tear film. Tear film ini itu merupakan kandungan dari air mata tadi yang mengandung imun biokimia seperti lisosin, kemudian imunoglobulin A, lactoferrin, beta lisin ya. Kemudian sel imun pada konjungtiva ya. Jadi pada bagian konjungtiva ini ada sel-sel imun residen seperti sel Langerhans, kemudian sel dendritik dan juga sel makrofag ya. Nah, dari sistem pertahanan mata ini kita bisa menganalisis patomekanisme dari suatu infeksi mata.
Nah, seperti yang sudah diklasifikasikan tadi, konjungtivitis ini itu kan ada dua jenis, yaitu ada jenis infeksi sama non-infeksi. Nah, kita bahas yang infeksi dulu. Jadi, konjungtivitis infeksi ini terjadi ketika ada paparan mikroorganisme pada mata. Nah, meskipun pada mata itu ada flora normal yang menetap pada mata. Nah, adanya paparan mikroorganisme ini seperti bakteri maupun virus itu bisa saja suatu saat merusak barier pada mata. Ketika barier ini rusak, barier ini kan fungsinya untuk melindungi lapisan di bawahnya, ya kan? Nah, ketika barier ini rusak, misalnya di sini itu bolong, kemudian di sini ada sel-sel di dalam barier yang harusnya dilindungi barier. Nah, sel-sel yang harusnya dilindungi barier ini otomatis akan terpapar dengan dunia luar yang akan meningkatkan resiko untuk infeksi. Nah, ketika barier rusak, maka mikroorganisme itu akan berhasil masuk. Nah, jika sistem pertahanan imun mata itu nggak kuat, maka mikroorganisme tersebut itu akan berhasil berkembang biak. Nah, awalnya mikroorganisme tersebut itu akan melekat pada sel barier. Sebenarnya nggak cuma sel barier aja ya, kalau dia udah bolong maka dia bisa masuk ke seluruh sel yang ditemuinya. Nah, ketika mikroorganisme tersebut itu sudah berhasil menemukan inangnya, kalau mikroorganisme tersebut itu adalah virus, maka dia akan melakukan replikasi di dalam sel tersebut. Kemudian setelah replikasi, maka terbentuk virus-virus baru, dia akan menyebar. Nah, setelah menyebar, dia akan mengakibatkan destruksi sel-sel yang diserangnya dan juga terjadi respon imun. Nah, respon imun inilah yang mengakibatkan inflamasi, yang kemudian akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang mengakibatkan rasa nyeri, rubor, kalor, dolor, fungsiolesia. Nah, kemudian apabila mikroorganisme tersebut itu adalah bakteri, bakteri tersebut itu akan menyebar dan juga mengeluarkan toksinnya. Dia akan mengeluarkan toksin, kemudian toksin tersebut itu menyebar. Nah, toksin yang mengenai sel-sel ini itu akan mengakibatkan destruksi sel dan juga tentunya respon imun juga, sehingga terjadi inflamasi. Nah, itu yang konjungtivitis infeksi. Nah, bagaimana jika non-infeksi? Nah, non-infeksi ini kan misalnya alergi ya, atau bisa juga trauma yang sampai membuat barier mata itu hancur. Itu ya sama mekanismenya kayak gini, bisa mengakibatkan infeksi. Nah, kalau yang alergi itu terjadi pada pasien atau orang yang memiliki riwayat atopik atau hipersensitivitas, di mana ketika pasien tersebut terpapar oleh alergennya, misalnya bulu kucing atau udara dingin atau debu, itu akan mengakibatkan respon berlebih ya. Dia hipersensitif, terlalu sensitif, sehingga direspon sedikit dia langsung melonjak gitu. Nah, respon imun berlebih ini akan mengeluarkan sitokin berlebih, yang mana beberapa sitokin tersebut akan mengakibatkan rasa gatal. Untuk tata laksananya itu bisa farmakologi maupun non farmakologi. Kalau yang farmakologi itu tergantung dari infeksinya, tergantung dari etiologinya. Kalau yang bakteri, ini dia dikasih chloramphenicol 1 tetes 6 kali sehari. Kemudian selain tetes bisa juga salep 3 kali sehari selama 3 hari. Kemudian pada alergi, lumetolon tetes mata 2 kali sehari selama 2 minggu. Nah, yang ketiga itu pada konjungtivitis bakteri gonorrhea khusus ya, itu adalah chloramphenicol tetes mata 0,5 sampai 1%. Ini sebenarnya nyambung ya, ini nggak ada 1% sebanyak 1 tetes setiap jam ya, baca sendiri. Kemudian pada konjungtivitis viral karena infeksi virus itu salep acyclovir 3% 5 kali sehari selama 10 hari. Jadi intinya dilihat dulu dia infeksinya itu bakteri atau bukan. Kemudian kalau bakteri, dilihat bakterinya itu apakah gonorrhea atau bukan. Kalau gonorrhea berarti pakai yang nomor 3, kalau bukan pakai yang nomor 1. Kemudian edukasinya, karena konjungtivitis ini itu mudah menular ya, terutama melalui kontak langsung, maka pasien itu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah meneteskan obat ya. Kemudian jangan menggunakan handuk atau lap yang bersamaan, karena bisa jadi menular dari orang ke orang melalui handuk tersebut. Kemudian menjaga lingkungan yang bersih ya. Kemudian kriteria rujukannya jika terjadi komplikasi pada kornea. Nah, komplikasi dari konjungtivitis ini apa? Yaitu keratokonjungtivitis. Kemudian bila tidak ada respon perbaikan terhadap pengobatan yang diberikan.